فضل بني آدم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu ma'rif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah kita, melaksanakan salat fardu ma'rif di Masjid Al-Mu'minin dan sekaligus mendengarkan kajian rutin kita Rabu ba'da ma'rif pekan pertama yang alhamdulillah al-ustaz kita sudah hadir di hadapan kita bersama. Berselawat dan salam ke junjungan alam yang di Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak memperpanjang mukadimah, untuk melanjutkan kajian kita langsung saja kepada al-ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa imamuna mujahiduna qudwatuna rasuluna wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nashkurullah, mari kita menghayati, mari kita sama-sama menikmati nikmat Allah ini dibarengi dengan kalimat syukur, yaitu alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah dan bagi Allah. Semoga amanah-amanah yang Allah berikan, titipkan kepada kita, setidaknya kita sebagai ayah, pemimpin di rumah, memimpin istri dan anak-anak kita. Mungkin kita ada yang menjadi kabak kasih, bahkan ada yang menjadi RT, RW hingga ke atas. Mungkin kita ada yang menjadi kepala desa, kepala lorong, bahkan di masjid ini kita menjadi ketua masjid. Dengan segala amanah ini, mari kita gunakan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk di yaumil hisab nanti. Adalah pertanggungjawaban yang besar, pertanggungjawaban yang sangat dahsyat, detil pertanyaannya, harus jelas jawabannya, dan semua akan memberikan penyaksian terhadap kita. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini saya temukan dalam kitab At-Taubah, At-Tariq Ilallah, yang dikarang oleh rahimahullah Dr. Yusuf Al-Qardawi. Hadis itu menyebutkan bahwa nanti di hari akhirat kezaliman, dosa, maksiat itu akan dipertanggungjawabkan. Kata Rasulullah, akhirnya nanti di hari kiamat itu dipertanggungjawabkan. Bagaimana? Untuk
mempertanggungjawabkan biar impas. Gimana cara? Ini hadis Rasulullah bicara orang yang bangkrut. Kalau ke anak, berapa anaknya yang dizolimi? Berapa istri? Kalau dia RT berapa? Kalau dia pemimpin, berapa rakyatnya? Berapa ratus juta? Kata Nabi, supaya impas, orang yang dia zalimi itu diambillah pahala-pahala, segala pahala, dikasihlah ke dia, ke orang yang dizalimi dia di dunia, ditransfer. Itu cara kata Rasulullah. Ternyata kata Rasul, setelah disedot pahalanya kurang, masih minus. Diambil kata Rasul cara yang kedua. Dosa-dosa orang yang dia zalimi ditransfer pula kepada dia. Pahala dia dikasih ke orang yang dia zalimi, dosa-dosa orang yang dizalimi tadi dikasih pula ke dia. Lalu setelah itu turihat ilan nar, dilemparkan dia ke neraka. Saya heran hari ini, orang memimpin misal 2-3 tahun lagi, hari ini bicaranya kandidat. Mohon maaf, saya kalau misal diberi saya amanah, walaupun masih ada 1 jam lagi, maka itu akan saya bertanggung. Hari ini beda. Ini hati-hati. Ini mungkin wallahu a'lam. Saya hanya membaca, saya mendengar apa yang terjadi di Saudi, di Palestina sudah turun salju dan lain sebagainya. Saya melihat hadis-hadis yang saya sampaikan, ayat-ayat, kajian-kajian memang merinding. Ini min ayatillah wa min asyrati, ya, tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi berat. Kalau kita jadi RT saja, berapa kakak? Kalau kita pengurus masjid, mulai dari kebersihannya, uangnya, listriknya, nazirnya, mengisinya, mengimarahnya, kajian-kajiannya, semuanya itu dipertanggungjawabkan. Makanya saya kalau diminta, saya harus istikharah dulu. Ketua apapun, saya harus istikharah. Kenapa? Ya Allah, kalau memang jabatan itu baik untukku, baik untuk keluargaku, baik untuk agamaku, baik untuk dunia dan akhiratku, mudahkan ya Allah. Kalau tidak, jauh, beri yang terbaik. Karena sulit bagi mereka yang menginginkan itu. Mereka tidak paham apa itu bicara pemerintah dan pemimpin. Makanya hadiah yang terindah yang Allah kasih kepada pemimpin itu sebelum surga apa? Naungan sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zillu. Yang pertama disebut al-imam al-adil, pemimpin. Kenapa? Sekali dia membuat kebaikan, turunannya sampai ke rakyat yang paling bawah, itu semuanya adalah lipat ganda pahala. Tapi sekali dia membuat kejahatan, kezaliman, turunannya sampai ke hilir sana, itu semua dosa. Pikirkan. Kalau dipikirkan memang tak tidur dan memang tak akan kita terima.
Makanya seorang ulama salafus saleh diminta untuk jadi ketua dan pemimpin. Apa dia bilang? Kau telah memberiku pisau, katanya. Kau ingin membunuhku. Begitu sampai ada orang-orang saleh. Tapi konteksnya hari ini berbeda lagi. Hari ini sudah nampak yang batil itu batil, yang hak itu hak. Sudah nampak mana yang mereka ingin memusuhi Islam, menindas, membonsai, sampai mereka ingin yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi umat Islam dari jalannya menyembah Allah, mengkerdilkan agamanya, merusak agamanya, mematikan syiar-syiarnya. Mereka ambil harta-harta umat Islam, lalu mereka kelola, lalu mereka habisi dan miskinkan umat Islam. Maka kalau bahasa saya di khutbah Jumat di GSSD juga terbaru di ujung batu terakhir, saya bilang kondisikan anak-anak kita, kondisikan anak-anak muda kita untuk mereka duduk merobot tempat-tempat strategis yang ada di negeri ini. Saya langsung bilang, kuatkan akidahnya, kuatkan ibadahnya, kuatkan akhlaknya, beri dia ilmu yang baik, suruh dia duduk di pos-pos yang strategis. Jangan lari kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Islam. Tapi selagi yang duduk, selagi yang mengatur, selagi yang mengetok palu untuk umat Islam, tapi dia benci kepada agama ini, sadaqallah, habis lagi. Saya bilang itu untuk mengembalikan kejayaan Islam itu. Baik, ini muqaddimah. Nizamul hukum, sistem pemerintahan. Surah Al-Ma'idah ayat 49, 49. Surah Al-Ma'idah fil ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan hendaklah kamu memutuskan, wa anihkum bainahum, memutuskan di antara mereka perkara-perkara yang terjadi di kalangan umat. Menurut apa? Menurut wa anihkum bima anzalallah. Apa ini? Al-Quran. Kalau pemimpinnya bodoh, ciri-cirinya dia tak mau menghukumi satu hukuman perkara itu dengan Al-Quran, tapi dengan apa? Syahwat, kepentingan. Padahal sebaik-baik ayat mukjizat yang akan diberikan mahkum bih Al-Quran. Mau umat siapapun, mau agama apapun, bahkan kaum-kaum manapun, kampung mau kota, ini kata Allah
wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Kata Allah, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Maka saya bilang, orang bilang ucapan saya ini danger. Nggak ada masalah. Ini kan kita ikut aturan. Contoh, ada istilah peraturan pemerintah, permen, ya kan? Ada istilah undang-undang yang dibuat presiden dan lain sebagainya. Saya katakan, kalau nanti di DPR jumlah umat Islam dan baik umat Islamnya dan mengerti Al-Quran dan hadis kurang lebih 60%, yang 40%-nya abal-abal bisa nggak satu persatu hukum Allah ini diamandemen, diketok palu? Hah? Bisa. NKRI ya, NKRI kan suara terbanyak. Misal buktinya, dana COVID bisa tidak diaudit. Itu siapa yang menyetujui? DPR. Berarti kita bisa buat semua hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran ini kita setuju. Kenapa? 60%. Oh, salah menurut undang-undang? Tidak. Ini pikir siasat ini. Saya tak mau ribut-ribut bicara. Ya kan? Praktis. Tapi kita itu masalah amplop, bawah meja, itu duduknya. Rupanya ternyata, lihat, nizamul sistem pemerintahan itu di Indonesia ibarat kereta api, gerbong. Jangan kau tengok di daerah, di kampungmu tapi tengok ninik mama di atasnya siapa tuh, ya dalamnya. Premannya di paling atas tuh siapa? Itu masalah itu. Ini bukan masalah saudaramu dan ini tidak, karena itu semua kaitannya dengan pimpinan paling atas. Dia gerbong, ngikut dia yang paling depan. Rupanya kereta api ini ke Lebak Bulus. Awak pikir mau ke Jakarta Pusat misalnya. Aku mau pisah, bisa? Lompatlah nanti. Kau harus turun dulu di Lebak Bulus, ambil yang lain. Aku mau exit tolnya ke Batin Solapan. Rupanya belok, kalau tak salah dia kan Dumai itu ke atas kalau tak salah, lurus ke Batin Solapan kalau dari sini. Tiba-tiba di tengah jalan kau belok, berseraklah mobil. Tak habis kau harus keluar dulu baru masuk lagi. Ada alur. Dulu waktu kampanye saya bilang, hati-hati kalian memilih itu, tengok gerbong paling depan sana. Kenapa? Dia pasti ikut ataunya. Kata di atas harus, kalau enggak PAW. Pahit memang.
Saya telan juga pahit, tapi saya sampaikan. Maka nizamul hukum itu kata Allah, wa anihkum bainahum bima anzal. Ini harus dilaksanakan di bumi. Tapi kenapa? Coba lihat, sejak 10-15 tahun terakhir ini dijadikan momok sama umat Islam, terutama bagi yang memimpin, dijadikan momok. Bahkan kalau operasi teroris selalunya kalau Al-Quran, yaitu apa, suka baca Quran, buku-buku Islam, begitu terus. Padahal maksudnya apa? Guantanamo misalkan, Irak dan lain sebagainya, itu semua yang ditangkap dimasukkan ke toilet itu Al-Quran. Itu cara mereka menjauhkan kita dari Al-Quran. Padahal kata Allah, kalau ini dilaksanakan aman dunia. Tapi ketika mereka tidak melaksanakannya, justru mereka kata Allah, wala tattabi ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Wahzarhum ayyaftinuka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Coba saya tanya di sini, kita percaya nggak dengan Al-Quran? Wahyu? Sudah. Coba lihat apa kata Allah. Berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepada. Artinya apa? Secara tidak langsung ada keinginan-keinginan jin dari manusia ini, setan ini menginginkan kita, memalingkan kita dari Al-Quran. Itu proyek besar, itu dahsyat proyek. Kalau saya buka di sini tidak etis, ya. Nauzubillah. Tapi lihat, semakin mereka tekan, tapi lihat, saya tengoklah di Riau, di Sumbar itu, di Sumatera Utara, di Jawa, malah banyak pesantren-pesantren tahfiz. Dan peminatnya bukan lagi orang tuanya yang agamis. Saya ada pesantren saya kunjungi, anak anggota dewan, padahal ayahnya partainya bukan partai yang agamis. Mohon maaf, itu saya sampaikan. Kenapa dia bilang? Ada penyesalan, ada macam-macam. Tidak benar dunia ini. Inilah yang aslinya. Maka dia menginginkan anaknya itu hafal Quran. Hanya itu. Masya Allah. Coba saya tanya begini, kenapa dibukukannya Al-Quran? Apa salah satu sebab? Karena banyaknya syahid wafat para penghafal Quran ketika perang Uhud, sampai 70 atau 80 hufaz. Khawatir Al-Quran ini langka. Jadi penghafal Quran itu bukan duduk-duduk angguk-angguk, terjun ke medan perang. Di zaman itu maksudnya apa? Mereka itu bukan sekedar hafal, tapi mengamalkan Al-Quran.
Dalam apa? Terutama dalam pemerintahan. Apa makna al-hukumah fil Islam? Pemerintahan dalam Islam. Saya baca nasnya. Yaftarid al-Islamul Haniful Hukumah qa'idatan min qawaidin nizam al-ijtima'i alladhi ja'a bihi nas. Islam yang hanif, yang lurus, asy-syari'ah wal hayat, syariat dan hidup. Kenapa lurus? Contoh, banyak penelitian kenapa umat Islam tidak memakan hewan babi, dan kenapa disebut Islam itu hanif fitrah. Setelah dianalisa bakteri-bakterinya yang dimakan babi, bahkan hadis-hadis yang menyampaikan keharamannya, sebab-sebab dunianya, sebab-sebab analisanya, baik makanan, kehidupan, tempat tinggalnya, cara hidupnya, sesuai dengan apa yang Allah haramkan. Walahmal khinzir. Coba, itu penelitian, bukan orang Islam. Laboratorium orang-orang Australia, para dokter. Yang saya perhatikan, ini makna hadis hanif. Saya cobalah makan di beberapa rumah makan yang enak, dan alhamdulillah, izin Allah, beberapa kali saya masuk di rumah makan yang enak ini gratis, tanpa sepengetahuan saya ada yang bayar. Setiap kali saya datang di rumah makan yang enak ini, saya temukan orang Chinese juga banyak makan di sini. Alasannya apa? Tanpa pengawet, diolah sendiri, rasanya enak. Coba lihat, buktikan sendiri. Salah satunya soto dekat lampu merah, arah ke bandara sebelah kiri. Ya, ada banyak saya lihat rumah makan Nurdin, ya, cincang kambing dan lain. Saya lihat mereka itu banyak. Kenapa? Tahu dia yang baik, tahu dia yang bagus untuk tubuhnya. Selektif. Banyak. Kita bicara pemerintahan tidak selektif. Inilah jadi. Maka kata ulama, fahuwa la yuqirrul fawda. Salah satu penegak dari beberapa penegak sistem sosial. Jadi bicara sistem pemerintah, sistem sosial. Saya baca banyak literatur, tidak pernah diskriminasi dalam hal hukum Al-Quran. Islam saja tidak, lebih bahasanya apa? Sosial. Sampai Al-Quran pun bicara tentang ayat, Allah membedakan ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas. Kalau memang ini hanya turun untuk umat Islam, tak mungkin dia pakai ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun. Mu'minun, muttaqun, mukhlisun, muflihun. Tapi kenapa ada ya ayyuhan nas? Qad ja'akum burhanun min rabbikum, telah datang cahaya. Al-Quran itu disebut cahaya. Islam tidak mentolerir kekacauan. Oleh sebab itu
kata ulama, wala yad'ul jama'atal muslimah bighairi imamin, dan tidak membiarkan umat Islam hidup tanpa pemimpin. Saya ulangi, ini bicara sosial, ini juga bicara kekacauan dalam sosial itu. Makanya fitrahnya, kata ulama, Islam tidak mentolerir kekacauan. Oleh sebab itu tidak boleh ada kekosongan pemimpin. Apa kata Rasulullah? Walaqad qala Rasulullah SAW li ba'di ashabihi, idza nazalta bi baladin, perhatikan, kalau engkau memasuki suatu negeri, walaysa fihi sultan farhal anhu, lalu engkau tak temukan di negeri itu pemimpin, cabutlah kau dari negeri itu. Tapi ada juga saya dengar jamaah semakin gregetnya dia, Ustaz, kayaknya ke depan kalau sempat umat Islam tak memimpin, saya mau pindah bumi lah. Mau kemana? Ke planet ini. Maksudnya apa? Mungkin ini kekesalan. Makanya saya bilang, kalau Bapak dengar-dengar berita di Facebook, media sosial, gak usah sering-sering pening pada kita. Kenapa? Karena mereka selalu mengacaukan pikiran kita. Ketika kita sudah kacau, kita panik, sehingga akhirnya anarkis. Gak perlu itu. Kita yang perlu kita bangun itu sistem. Orang kita beri ilmu, dengan ilmu telah nanti dia sadar cara pandangnya, cara melakukannya. Maka beda orang-orang tua kita dulu menengok harta dengan anak-anak muda sekarang. Karena dulu orang tua kita atau itu memahamkan harta itu bukan untuk disimpan, tapi disedekahkan. Contoh, di Mesir saya tahu ulama, pedagang, pebisnis itu kaya. Tapi apa? Sederhana. Dia apa? Inginnya kalau dia punya duit, dia bangun sekolah. Kalau di kita baru naik sedikit ekonomi kita, kredit mobil, tambah rumah, jalan-jalan ke luar negeri. Saya ketemu itu di Facebook. Udah di London, udah di Australia, udah ini, mau puluh-puluh kali umrah. Habis itu tengok tetanggawan nak makan sebulan. Beda. Di Arab, Masya Allah, dia pernah pendiri Azhar. Ini saya langsung ketemu dengan Ustazah Mona, curhat dia. Keluarga itu Ustaz Salah itu punya Azhar di mana, di Tafahna. Saya kenal karena saya pernah kunjungi. Mereka punya kampus, kehidupannya, rumahnya, ya Allah ya Allah, sederhana. Itu dah. Kenapa? Karena bicara sosial, bicara pemimpin. Masya Allah. Jadi apa kata Nabi? Saya ulang bacanya. Jika engkau berada di sebuah negeri, engkau berada di sebuah negeri yang tidak ada kepemimpinan. Tapi tadi saya merenung, saya hadis. Bagaimana opsi yang kedua? Ada pemimpin macam tak ada. Itu yang lebih repot. Maksudnya apa? Fungsinya tak berfungsi. Masuk juga mana nih? Tapi setelah saya baca hadis akhir zaman itu, betul bisa jadi pemimpin itu bodoh. Maka dia tak tahu fungsinya, makanya tak tahu fungsi.
Maka kalau ada orang tua ayah, dia ada macam tak ada, itu yang repot. Masjid begitu juga, kalau ada ketua masjid macam tak ada ketua, itu repot. Ada RT tapi macam tak ada RT. Ya, mohon maaf ya, ini hadis sampai kata Nabi Farhan pindah, hijrah. Maknanya apa? Banyak maknanya. Bisa jadi akan terjadi kekacauan. Apa kekacauannya? Coba lihat. Saya bicara ini, afwan ya, saya siapkan. Saya bukan mau mengarang, mengontari, karena ini sensitif. Apalagi ini masalah. Tapi tidak ada masalah, karena saya siapkan. Saya tak mau menyebut nama, saya tak mau menyinggung orang, walaupun dia merasa tersinggung. Itu urusan dia. Perhatikan apa maknanya. Ya akhil karim, Allahumma salli ala sayyidina. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, fungsi pemimpin itu tidak berfungsi, pasti ada yang menungganginya. Ada yang menstil. Yang bahaya lagi, ada pernah saya baca hadis-hadis apa? Ada Hamannya. Tahu siapa Haman? Menteri segala urusan. Nah ini saya baca ya, mohon maaf. Coba baca siapa Haman. Haman itu saya terinspirasi membacanya karena kata Nabi begini, siapa yang menjaga sholat maka baginya cahaya, falahu burhan, dan dia nanti di hari kiamat selamat. Kalau dia tidak menjaga sholat, dia tak dapat cahaya, tak dapat bukti burhan, dan dia nanti di hari kiamat bersama siapa? Fir'aun, Qarun, Haman, wa Umayyah bin Khalaf. Kenapa Nabi menyebut Haman? Rupanya Haman itu kaki tangan siapa? Fir'aun. Dan dialah yang menjalankan pembisik dan bahkan termasuk bukan KPK juga, PPK pembangunannya Fir'aun. Dia juga menteri agamanya Fir'aun. Penasaran? Nanti pulang searching di Google, baca siapa Haman. Wa Umayyah bin Khalaf. Ada satu lagi kata Nabi, Qarun, Fir'aun, Haman, wa Umayyah bin Khalaf. Saya coba menariknya ini. Kenapa Nabi bicara sholat, dia tak menjaga sholat, tapi sampai Nabi menyinggung Qarun, Fir'aun, Haman, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu dia orang kaya, tokoh masyarakat, tapi dia yang donatur yang memusuhi Rasulullah SAW. Coba awalnya saya tak jawab, apa urusannya sholat dengan 4 orang yang hantu Belawi? Karena dari pemimpinlah, umat itu bisa-bisa tidak sholat. Pahamkan. Artinya pemimpin yang jahat itu programnya apa? Menghalangi orang menyembah Allah. Jadi kalau ada pemimpin yang menghalangi sholat, menghalangi orang sujud, bacakan hadis itu. Kau ni Fir'aun, kau ni Qarun, kau ni Haman, kau ni Umayyah bin Khalaf. Selesai. Nuriba. Ini udah azan. Belum pula 1 halaman. Ini yang penting kita tahu. 2 menit. Makanya kata Nabi begini, idza kuntum salasan fa'amiru alaikum rajul. Kalian itu kalau bertiga, tunjuk 1 orang. Misalkan naik bus, Pak Haji misalkan. Pak Haji ini suka traveling orang.
Nanti dia disewanya museum kemana? Istiqlal. Kemana kita? Ke kuburan Syekh. Ayo naik. Selesai sama dia. Tapi sunnahnya apa? Tunjuk satu orang petunjuk jalan. Kalau ada nanti terjadi apa-apa, arahkan ke pemimpin regu kita. Makanya dalam haji itu dilaksanakan ada karom, ada kloter. Itu dalam haji dilaksanakan. Kita lihat. Saya karena ini bicara sistem, maka saya akan arahkan semua pembicaraan ini tentang pemimpin. Contoh, saya banyak ada kawan saya jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu kalau mau mengetuk pintu rumah orang, kumpul dia dulu di masjid, ditunjuk salah satu amir. Itu padahal di komplek aja, amir kita hari ini kita tunjuk. Dialah di depan algoritma. Itu masya Allah. Sunnah Rasul. Perhatikan. Dalam kajian saya pernah saya bilang, siapa yang tidak mau bawa agama dalam politik munafik, saya pernah bilang. Tapi dalam kitab ini disebutkan la ya'rudu lis-siyasah atau anna siyasah laysat min mubahathati faqad zalama nafsah wa zalama ilmah bihadzal Islam wa la aqulu zalama al-Islam fa inna al-Islam syari'atullah la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi. Barang siapa yang beranggapan bahwa agama tepatnya yaitu Islam tidak membahas masalah politik. Perhatikan. Kalau siapa yang bilang Islam ini agama ini tak membahas politik, atau bahwa politik tidak termasuk dalam agenda pembahasan Islam, sungguh dia telah menzalimi diri dia sendiri. Zalim. Contoh, ini mohon maaf. Komunitas mana? Komunitas mana? Ambil saja misalkan. Misal teman-teman kita di Salafi, dia berpolitik mungkin tidak, tapi saya tengok, saya baca pergerakannya lebih hebat dari orang yang berpolitik. Menguasai masjid, bahkan bisa menguasai yang belum masjid itu bukan ustaz dia, akhirnya jadi ustaz dia. Contoh, saya dulu khotib Jumat aktif di Ittihad Rubai. Sekarang nggak ada lagi. Dulu MDI masuk, IKD masuk, Ittihad Rubai masuk, dia masuk. Sekarang satu pun tak ada kecuali dia. Berarti itu apa mana? Politik ya. Coba sebutkan siapa saja. Jangan sampai kambing, sapi, lembu. Coba tengok. Misalkan rumput kita letak di sini, sapi yang sana menuju ke sini enggak? Kenapa? Kita ini itu makanan. Takdir aja, takdir itu kata Sayyidina Umar politik. Abu Ubaidah Jarrah waktu itu jadi gubernur di Syam bilang di daerah ini kena Taun ya, wabah. Udah gak apa-apa, kalau takdir mati juga. Apa kata Sayyidina Umar? Takdir itu berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Kalau bisa milih, itu disampaikan oleh Sayyidina Umar. Jangan goyah. Ya. Itu ada kaedah-kaedah dan terusan. Tapi lihat, zalim orang yang tidak memasukkan sistem pemerintahan, pembahasan dalam agama Islam.
Ada orang lapar berzikir, saya ketemui Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Dia bilang apa? Dia pikir macam Bani Israel turun hidangan dari langit. Saya bilang, keluar sana cari makan. Baru betul Ar-Razzaq ini. Ini tak berkeringat, tak duduk-duduk Ar-Razzaq dapat makan. Mana ada? Ada. Ya. Sapi lembu, tahu dia itu becek, menghindar juga dia. Mana ada orang mau jatuh di dalam parit, menghindar. Itu politik itu. Asyasa, mengatur, mengarahkan. Supaya apa? Supaya tidak terdapat mudarat. Terakhir saya tutup dengan kalimat Al-Imam Al-Ghazali. Wa qaulul Imam Al-Ghazali, i'lam anna syari'ata aslun wal mulka haris wa ma la asla lahu fa mahdumun wa ma la harisa lahu fa dha'i'un. Camkan apa nih ucapan Imam Ghazali. Ketahuilah bahwa syariat itu pondasi, ya, dan raja itu penjaganya. Ingat, syariat itu pondasi, sedangkan raja itu penjaganya. Sesuatu yang tak ada pondasinya pasti hancur, sesuatu yang tak ada penjaganya niscaya akan hilang. Tuh. Maka kalau ada orang bilang tak perlu politik, tak perlu pemimpin, yang anehnya begitu terpilih pemimpin jahat, inilah pemimpin kita. Itu yang aneh lagi, lebih aneh. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Imam Ghazali, ibaratnya disebut di sini, syariat itu pondasi, raja itu adalah penjaga. Ya, kalau ada bangunan tanpa pondasi, roboh. Kalau ada istilah disebut di sini sesuatu yang tak ada penjaganya, pencuri masuk. Maka di terakhir saya sebutkan kalimat saya bahwa fungsi pemimpin itu mengusir musuh. Kalau fungsi pemimpin tak ada, musuh akan masuk. Dan itu terbukti di mana-mana. Itulah maknanya Pak, haris. Dan itu sistem pemerintah. Apa itu haris? Menjaga. Itulah dia pemerintah. Kalau tak ada yang menjaga, hilanglah. Maka itu na'udzubillah summa na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.